Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Kamis 19 Oktober 2023, Pekan Biasa ke-28. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 3, ayat 21-30a, dan bacaan Injil dari Injil Lukas, bab 11 ayat 47-54. Paulus dalam bacaan yang pertama hari ini memberikan pemahaman kepada jemaatnya di Roma tentang salah satu aspek keselamatan. Apa aspek yang mau diberi pemahaman yang lebih baik oleh Paulus kepada jemaatnya di Roma? Paulus menegaskan bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Itu berarti bahwa manusia sesungguhnya adalah berdosa, dan karena manusia itu berdosa, maka dia adalah orang yang tidak benar, orang yang bersalah di hadapan Allah. Dan itu terjadi sejak kejatuhan manusia yang pertama. Jadi manusia adalah orang berdosa, dia bersalah di hadapan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang baik dalam diri manusia. Sejak, sekali lagi, sejak kejatuhan manusia pertama. Dan Allah sendiri yang turun tangan untuk menjadikan manusia kembali menjadi orang benar, kembali menjadi orang baik. Dan itu Allah lakukan melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus putranya. Oleh karena itu, bahwa manusia menjadi orang benar, bahwa manusia menjadi orang baik, itu tidak pertama-tama karena dia melakukan hukum, tetapi karena dia percaya kepada Yesus. Manusia dibenarkan karena iman. Manusia diselamatkan karena iman, tidak karena perbuatan-perbuatan baik yang dia lakukan. Mengapa? Andai kata orang memahami, dia dibenarkan atau manusia dibenarkan karena melakukan perbuatan-perbuatan baik, manusia seakan menyogok Allah, menyuap Allah untuk memperoleh kebenaran, untuk memperoleh keselamatan setelah dia melakukan banyak hal yang baik. Dan karena itu manusia merasa dia pantas menuntut Allah karena dia telah melakukan hal-hal yang baik, karena dia telah melakukan hukum Taurat. Padahal sebelum manusia melakukan hukum Taurat, manusia telah diselamatkan oleh Allah. Manusia telah dibenarkan oleh Allah dalam diri Yesus Kristus atau melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus. Sehingga apa yang baik yang dilakukan oleh manusia, termasuk melakukan hukum Taurat, itu adalah konsekuensi. Itu merupakan wujud syukur manusia yang sudah dibenarkan, yang sudah diselamatkan oleh Allah. Jadi kalau melakukan hal yang baik, itu tidak pertama-tama supaya mendapat sesuatu dari Allah. Untuk menyogok Allah, menyuap Allah supaya mendapat Allah memberikan rahmat dan berkat untuk manusia. Bukan. Tetapi kalau manusia harus berbuat baik, itu sebagai ucapan syukur atas kebaikan yang telah Allah lakukan, yakni keselamatan yang telah Allah nyatakan
Allah laksanakan melalui Yesus Kristus. Sehingga manusia yang dulunya berdosa menjadi manusia yang benar di hadapan Allah. Karena itu manusia yang dibutuhkan dari manusia adalah iman. Iman akan Yesus Kristus yang membuat dia dibenarkan dan diselamatkan. Saudari-saudara yang terkasih, konkretnya, kalau kita saat ini dituntut untuk menjadi orang yang baik dan melakukan hal-hal yang baik, itu tidak pertama-tama supaya kita mendapat sesuatu dari Allah. Bukan pertama-tama seakan kita menyuap Allah dan kita merasa wajar kalau kita menuntut Allah hanya karena kita sudah melakukan banyak hal yang baik, melakukan hukum Taurat, sehingga kita merasa berhak untuk menuntut Allah. Allah harus memberikan apa yang kita butuhkan, apa yang kita tuntut, karena kita telah melakukan banyak hal yang baik. Sama sekali tidak benar. Jauh sebelum kita melakukan hal yang baik, Allah telah membenarkan kita melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus. Melalui sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus, saya dan Anda sebagai manusia, dari manusia yang bersalah, yang berdosa, kita dibenarkan menjadi atau diangkat kembali menjadi manusia yang benar di hadapan Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, mari kita terus melakukan hal yang baik, tapi dengan pemahaman yang benar, bahwa kita melakukan hal yang baik dalam hidup kita karena kita telah mendapat pembenaran dari Allah. Karena kita telah diselamatkan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara dalam bacaan Injil, Yesus mengecam orang Farisi dan ahli Taurat. Mengapa Yesus mengecam kelompok ini? Yang pertama, Yesus mengecam kelompok orang Farisi. Karena orang-orang Farisi menata kembali, membangun kembali kuburan dari para nabi yang telah meninggal. Dan para nabi yang meninggal itu adalah karena kekejaman atau dibunuh oleh nenek moyang orang-orang Farisi. Dengan itu, menurut Yesus, dengan itu artinya orang-orang Farisi membenarkan apa yang dilakukan oleh nenek moyangnya dahulu kala. Jadi mereka membenarkan bahwa nenek moyang mereka telah membunuh para nabi. Dan saat ini mereka memperbaiki, menata kembali, membangun kubur menjadi lebih baik. Sekali lagi dengan itu, bagi Yesus, orang Farisi membenarkan apa yang sebenarnya salah yang telah dilakukan oleh nenek moyangnya. Saudari dan saudara yang terkasih, terkadang kita mungkin seperti itu ya. Kita sebagai manusia saat ini, banyak hal yang kita terima sebagai warisan dari nenek moyang kita. Tidak saja hal yang baik, tapi juga hal yang kurang baik. Hal yang kurang baik menurut kacamata iman Kristiani. Nah, ketika kita misalnya mengikuti saja apa yang diwariskan dari nenek moyang kita. Sekiranya kalau kita misalnya melakukan saja tanpa merefleksi untuk mengkritisi apakah yang diwariskan itu baik atau tidak. Tanpa kita melakukan hal itu, merenungkan itu, merefleksikan hal itu, atau mengkritisi, kalau sekiranya hal itu sesungguhnya secara objektif tidak benar menurut iman atau dalam terang iman kita, maka artinya kita membenarkan apa yang tidak baik yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Setelah kita misalnya terus menghidupi warisan itu yang notabene tidak baik. Juga dalam kehidupan menggereja, hal-hal yang lama yang sebenarnya keliru. Tetapi kalau kita kalau hal itu mau dirubah dalam kehidupan menggereja misalnya, orang selalu katakan, kami dulu sudah seperti ini. Padahalnya keliru. Harus dikoreksi
harus diperbaiki. Tapi berapa banyak orang yang mengatakan, kami sudah dari dulu seperti ini. Itu artinya kita membenarkan hal yang keliru dan kita menghidupi hal yang keliru sejak dulu. Mari kita terbuka untuk sesuatu yang lebih baik. Karena itu kita mau dikoreksi juga. Dan kalau kita dikoreksi, jangan ngambek juga. Jangan mutung. Karena kita bukanlah orang benar. Terkadang kita adalah orang yang bersalah. Terkadang pandangan kita keliru. Tutur kata kita keliru. Tingkah laku kita keliru. Yang mesti diperbaiki. Mesti dikoreksi supaya kita menjadi orang benar. Dan orang baik. Saudari dan saudara terkasih. Kepada orang atau ahli Taurat. Yesus juga mengecam. Alasannya, sebagai ahli Taurat, mereka tahu isi kitab suci. Sebagai sebuah kebenaran. Mereka tahu tentang Allah menurut yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi berapa banyak hal kebenaran tentang Allah itu mereka pegang teguh. Mereka pegang dan tidak mensosialisasikan dan tidak menyatakan kebenaran tentang Allah itu kepada manusia, kepada umat. Jadi mereka tahu hanya untuk dirinya sendiri. Tidak menyampaikan kebenaran itu atau mensosialisasikan itu, mewartakan itu kepada orang banyak. Dan orang yang mau mencari tahu tentang kebenaran itu malah mereka halangi. Ini alasan Yesus mengecam orang Farisi. Saudari dan saudara terkasih. Terkadang dalam kehidupan kita juga seperti ahli Taurat itu dan orang Farisi. Ahli Taurat misalnya, kita terkadang memiliki sikap seperti ahli Taurat. Kita orang pintar, kita orang pandai. Kita tahu tentang buat ini, buat itu. Tetapi jarang sekali kita membagikan pengetahuan kita yang baik dan benar itu kepada orang lain. Kita berpikir itu hanya milik kita sendiri dan milik kita sendiri yang tahu. Sebab kita dianggap hebat. Orang lain semua tidak tahu dan hanya saya yang tahu. Hebat kan? Artinya kita tidak mau membagikan yang benar dan baik untuk orang lain. Tetapi kita pegang sendiri, kita rasa itu milik kita supaya kita dianggap hebat. Karena yang tahu, yang bisa hanya saya. Dan orang lain semua tidak tahu. Dan Yesus tidak menghendaki hal itu. Dan sikap seperti itulah yang dimiliki oleh ahli Taurat. Karena itu Yesus mengecam mereka. Saudari dan saudara yang terkasih. Semoga kedua bacaan liturgi hari ini menginspirasi kita untuk terus memperbaharui kehidupan kita. Supaya kita menjadi manusia yang benar. Benar dalam pemikiran, benar dalam intelek, benar dalam tutur kata, benar juga dalam perbuatan. Mindset yang benar, tutur kata yang benar, tingkah laku yang benar. Karena itu, kita juga mesti bersedia untuk dikoreksi, supaya kita menjadi orang yang lebih baik dan lebih benar. Tuhan memberkati.